Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada tim Skillful atas segala kerja keras dan ilmu yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. Nah, game yang kami buat bertemakan kesehatan, yang kami beri judul Albino Blood. Game ini berbasis platformer 2D yang berjalan di Android. Nah, mengapa kami memutuskan untuk membuat Albino Blood? Nah, sebelum itu, mari perkenalkan kami dari Game Developer 14 yang diketuai oleh Iqbal Mubarak selaku game design dan game artist. Kemudian untuk programmer kita, ada Joska Roy Hutan Siregar dan Istian Muhammad. Nah, selanjutnya untuk level designer ada saya sendiri, Aulia Weda Hilmi, dan UI UX designer Julian Arya Pradana Putra. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Julian Arya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih terhadap rekan kami Hilmi. Saya Julian akan melanjutkan langsung ke poin yang pertama pada presentasi kami, yaitu problem mapping. Di sini kita tahu bahwa di Indonesia kebiasaan jajan pada anak sekolah sudah menjadi hal yang rumah. Maka dari itu kita mendapati masalah yaitu anak yang suka jajan sembarangan. Dari masalah tersebut, kita harus mengetahui penyebabnya. Dan di sini kita meliputi ada 3 poin sebagai penyebab dari masalah tersebut, yaitu anak lebih menyukai makan jajanan karena ya jajanan lebih menarik dan lezat dibanding anak tersebut membawa bekal sendiri. Dan poin yang kedua, rata-rata anak-anak tidak suka makan sayuran dan buah-buahan. Dan di poin yang ketiga, anak-anak lebih tertarik minum es yang manis dan berasa-rasa. Dari masalah tersebut, kita akan mendapati gejala yang akan timbul pada anak yang suka jajan sembarangan. Jadi poin pertama yaitu anak bisa sakit tenggorokan atau batuk dan pilek. Dan di poin kedua, anak tersebut dapat mengalami keracunan makanan. Dan di poin ketiga, anak tersebut dapat kecanduan jajan tidak sehat. Dan keempat, anak bisa terkena diare. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah user profile atau target market dari game yang kami buat dari Healthy Studio ini. Eh, Target pasar kami adalah anak-anak usia belasan tahun dari rentang usia SMP hingga SMA. Mengapa kami memilih anak-anak tersebut? Karena eh, berdasarkan data yang diambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018, terlihat bahwa 75% anak-anak dari usia 13 sampai 18 tahun mereka pengguna internet aktif, di mana pengguna internet pasti memiliki gawai, dan pasti dari mereka juga banyak yang kesehariannya berkecimpung di dalam dunia game HP atau gawe tersebut. Nah, makanya target pasar kami adalah mereka. Dan mengapa game ini cocok? Karena game ini kami memberikan pengalaman bermain yang dipadukan oleh belajar, di mana pada game ini kami mengajarkan bahwa darah putih itu adalah sebuah sel yang membantu tubuh dalam memerangi para virus dan sebagainya. Oke, nah harapan kami adalah para pengguna dapat dengan tertarik dan dapat menyelesaikan game ini dengan menyenangkan. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, dari problem mapping sebelumnya dan juga user profile sebelumnya, maka kita berdiskusi, kita temukan solusi bahwa kita akan membuat game eh, yang bernama Albino Blood. Nah, game ini dibuat untuk edukasi persuasif kepada anak yang suka jajan sembarangan. Digambarkan bakteri yang menyerang tubuh dan sel darah putih yang berperan penting dalam penyembuhan. Next. Nah, kita juga sediakan fitur yakni Collect Sel Darah Merah. Nah, fitur ini dibuat agar player mendapatkan informasi bahwa sel darah merah itu dapat membantu sel darah putih dalam penyembuhan penyakit. Next.
Nah, setelah itu kita juga ada fitur variasi enemy. Fitur ini dibuat agar player tidak bosan saat bermain game. Nah, ada beberapa referensi saat kita membuat variasi enemy, contohnya di sebelah kiri, itu kita dapat referensi dari virus norovirus. Nah, untuk yang di sebelah kanan, referensi yang kita dapatkan dari virus varicella zoster, seperti itu. Nah, selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke alur kerja. Pertama itu planning. Di sini kita identifikasi masalah yang ada dan mencari solusi. Lalu menentukan tema, platform game, dan target pengguna. Lalu masuk ke pre-production di mana kita membuat latar belakang cerita, menentukan fitur dan jadwal pengerjaan project. Lalu prototyping. Dan pada saat production ini kita melakukan developing tampilan menu, level, semua karakter, aset-aset yang dibutuhkan, dan semua kode program yang kami gunakan. Lalu setelah production masuk ke tahap testing, yaitu kita sebagai developer memainkan gamenya dan mencari bug yang ada dalam game kami. Jika ada, kami akan memperbaiki bug tersebut. Lalu kita masuk ke pre-launch, kita merilis versi alpha atau beta ke publik dengan harapan agar publik bisa mengetahui tentang game kami dan bisa memberikan saran. Selain itu, kita juga mempromosikan dengan teknik word of mouth marketing. Lalu kita masuk ke tahap launch, yaitu kita mempublikasi game yang telah kita buat. Dan terakhir pada tahap post production itu kita menentukan dan menerapkan konten baru untuk kedepannya atau yang biasa dikenal dengan update. Dan saran dan masukan yang dari user itu kita identifikasi agar kita dapat mendapatkan data untuk mengimprove game kita kedepannya agar lebih baik. Next. Sekarang kita masuk ke demo solusi. Di game kami ada 5 level. Kalian sebagai pemain bisa berjalan dan lompat. Selain itu, kalian harus membasmi bakteri dan virus yang ada di dalam tubuh. Jangan lupa, kumpulkan blood cell saat menjelajah tubuh. Bisa juga loh teleporting ke sana kemari, tapi hati-hati banyak jebakan. Bermainlah untuk mendapatkan skor terbanyak. Nah, halo semuanya. Di poin kali ini di tindak lanjut atau update game kami selanjutnya. Di sini kami akan menambahkan sebuah serangan pukulan atau combat untuk player dan enemy-nya juga. Terus selanjutnya berupa variasi peluru. Variasi peluru ini akan berbagai macam senjata seperti halnya rocket launcher, flamethrower, terus ada senjata bom. Selanjutnya, untuk poin ketiga, sistem pembelian dalam game. Kami akan menambahkan sebuah sistem kurensi untuk bisa menambah poin dalam game tersebut. Selanjutnya, toko dalam game. Nah, di toko dalam game ini, kami akan menyediakan sebuah skin untuk player bisa mengubah skin karakter. Selain skin karakter, ada juga skin dari senjatanya. Terus selanjutnya, variasi tempat. Nah, untuk variasi tempat, tema tempat, kami akan mengikuti referensi dari anatomi tubuh manusia. Seperti halnya dari referensi ini di kanan gitu ya. Itu referensinya kami ambil dari sebuah lapisan kulit. Nah, untuk selanjutnya pasti akan kami tambahkan berupa bagian dalam tulang, bagian dalam lambung, dan sebagainya. Terus selanjutnya, untuk karakter, kami akan menambahkan referensinya berupa seorang tentara. Nah, seorang tentara ini diambil dari Kopassus kayak gitu. Untuk enemy-nya sendiri, kami akan menambahkan enemy baru yang referensinya itu dari virus-virus yang bisa menjangkit tubuh manusia. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah,
Sekian pemaparan dari kami, Game Development 14. Harapannya ke depannya kami dapat mengembangkan lebih banyak fitur dan dapat dinikmati oleh lebih banyak pengguna. Kami mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.